Gimana rasanya jadi warga Jawa Barat yang bangga, berharap besar pada pembangunan yang membawa manfaat nyata, tapi kemudian sebagian besar ruang fiskal untuk kepentingan rakyat tergerus hanya untuk menutup warisan hutang? Pertanyaan inilah yang kini terus bergaung di berbagai pojok rumah, warung kopi, hingga grup WhatsApp keluarga kita. Karena nyatanya, duka fiskal itu bukan sekadar angka, tapi dampaknya dirasakan oleh kita semua, di sekolah, di jalan, di layanan kesehatan, dan lingkungan hidup yang makin menuntut perhatian bersama. Sekarang giliran kita melihat apa saja beban utang yang harus ditanggung pemerintahan Gubernur Deddy Mulyadi akibat keputusan-keputusan era pemerintahan sebelumnya di bawah Ridwan Kamil, lengkap dengan fakta dari media arus utama Indonesia dan kontekstual Jawa Barat. 1. Warisan utang proyek yang membebani ruang fiskal Jabar. Deddy Mulyadi mengungkapkan bahwa di awal kepemimpinannya, Jawa Barat harus menanggung utang proyek tahun sebelumnya hingga sekitar 621 miliar yang jatuh tempo di tahun 2026. Hal ini membuat ruang fiskal terhimpit dan dana segar yang seharusnya untuk program baru berkurang tajam. 2. Pinjaman besar dari pemerintah pusat melalui PEN yang harus dicicil lama. Di era Ridwan Kamil, Pemprov Jabar menerima pinjaman sekitar 3,4 triliun dari program Pemulihan Ekonomi Nasional, PN, digunakan untuk berbagai pembangunan. Salah satunya adalah pembangunan Masjid Raya Al-Jabar yang menyisakan utang 207 miliar yang kini dicicil oleh provinsi. 3. Tunggakan iuran BPJS Kesehatan senilai ratusan miliar. Fakta lain yang diungkap, jadi adalah adanya utang sekitar 300 miliar kepada BPJS Kesehatan akibat iuran kabupaten kota yang tidak dibayar di masa pemerintahan sebelumnya. Ini bukan sekadar angka, tetapi berpotensi mengganggu layanan kesehatan rakyat jika tak diselesaikan. 4. Cicilan utang kepada PT SMA yang terus berjalan. Berdasarkan rencana APBD Perubahan 2025, Jawa Barat masih harus mengalokasikan anggaran sekitar 66,81 miliar untuk pembayaran utang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur, SMI, yang berasal dari pinjaman di era sebelumnya, yang rencananya dicicil selama 8 tahun ke depan. 5. Dampak pengurangan dana transfer pusat yang mempersempit ruang fiskal. Meski bukan utang langsung, pengurangan dana transfer pusat hampir 3 triliun, baik dari tunggakan pembayaran proyek maupun berkurangnya bagi hasil pajak, semakin mempersempit kemampuan anggaran Jawa Barat untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat. 6. Sumber fiskal yang seharusnya untuk rakyat menjadi bagian pembayaran utang, dengan tanggung jawab pembayaran utang yang cukup besar, banyak sumber daya fiskal yang mestinya dialokasikan untuk layanan publik, pembangunan infrastruktur desa, atau lingkungan justru tersedot untuk pembayaran bunga dan pokok utang. Ini memukul prioritas pembangunan yang dibawa pemerintahan baru. 7. Utang yang mencerminkan masalah tata kelola anggaran sebelumnya. Kritik Deddy tidak hanya soal angka, tetapi soal prioritas belanja. Menurutnya di masa lalu lebih banyak dana dialokasikan untuk hibah dibandingkan kewajiban penting seperti pembayaran BPJS atau utang proyek yang kini harus diperbaiki untuk kepentingan rakyat. 8. Kompensasi fiskal yang harus dilakukan pemerintahan baru. Deddy Mulyadi memilih menyelesaikan tanggung jawab ini secara jujur sebagai bentuk komitmen pada transparansi dan keberlanjutan fiskal, bukan sekadar menutupi atau mengabaikannya. Ini penting untuk memastikan pembangunan yang benar-benar mendorong kesejahteraan warga Jawa Barat. Semua warga Jawa Barat tentu ingin daerahnya maju, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Tetapi ketika posisi fiskal harus banyak teralokasi untuk menutup utang masa lalu, maka apa yang dapat dilakukan pemerintahan baru untuk memenuhi janji-janji besar pembangunan rakyat jadi terbatas. Di tangan Deddy Mulyadi, sikap tegas terhadap tanggung jawab anggaran menunjukkan arah yang jelas, lebih peduli pada pelayanan publik, lingkungan hidup, dan prioritas masyarakat luas daripada sekadar pencitraan atau proyek besar tanpa perhitungan matang. Mari kita dukung langkah kepemimpinan yang memperhatikan fakta, bertanggung jawab secara fiskal, dan membangun Jawa Barat untuk semua, bukan hanya untuk sesaat.